wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairudin dari RA2 semester 6. Di sini saya akan merangkum terkait sumber daya manusia atau MSDM. Mulai dari konsep dasar, perkembangan, fungsi, hingga penerapannya di era digital. Tentunya di era sekarang, sumber daya manusia itu lagi dipandang sebagai tenaga kerja biasa, tetapi sebagai aset penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara efektif, strategis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian MSDM. MSDM merupakan bagian dari bagian ilmu manajemen yang berfokus pada bagaimana organisasi mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya di dalamnya itu ada beberapa proses, diantaranya itu terkait rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, terus juga pemberian kompensasi, dan juga hingga pemeliharaan hubungan kerja. Jadi MSDM itu bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagaimana memaksimalkan potensi manusia agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan MSDM di Indonesia. Perkembangan MSDM di Indonesia mengalami beberapa tahap. Tahap yang pertama itu pra-kemerdekaan. Tenaga kerja hanya dianggap sebagai alat produksi di era pra-kemerdekaan itu. Terus di tahun 1950 sampai 1960, perkembangan menjadi manajemen personalia. Dan selanjutnya di era modern. Di era modern ini, MSDM ini menjadi fungsi strategis dalam organisasi. Saat ini, manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing organisasi, tentunya bukan hanya sebagai pelaksana administrasi saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi manajerial. Fungsi manajerial ini di dalamnya menentukan perencanaan. Tentunya dengan perencanaan yang matang, kita dapat mencapai tujuan yang maksimal. Yang kedua, pengorganisasian, dan yang ketiga, pengarahan, dan yang terakhir, pengendalian. Fungsi yang kedua itu fungsi operasional. Fungsi operasional ini mencakup seperti rekrutmen karyawan, pelatihan, kompensasi, dan pemeliharaan karyawan. Selanjutnya ada tujuan MSDM. Tujuan MSDM itu ada 4. Tujuan yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial ini bertanggung jawab untuk masyarakat. Dan tujuan yang kedua, tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini guna mencapai target perusahaan. Tujuan yang ketiga itu fungsional. Tujuan fungsional ini memastikan sistem berjalan efektif. Dan tujuan yang terakhir itu tujuan pribadi. Tujuan pribadi ini seperti membantu karyawan supaya berkembang lebih baik. Selanjutnya, peran strategi manajemen. Peran strategi manajemen sumber daya manusia. Dalam organisasi modern, manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting. Tentunya diantaranya sebagai mitra strategis, agen perubahan, terus pendukung karyawan dan ahli administrasi. Artinya, manajemen sumber daya manusia ini berperan besar dalam meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Selanjutnya ada globalisasi manajemen sumber daya manusia. Globalisasi manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan tenaga kerja dalam lingkungan internasional. Tentunya di era saat ini banyak perusahaan berkembang menjadi multinasional, sehingga pengelola juga menjadi lebih kompleks karena harus menyesuaikan diantaranya itu dengan perbedaan budaya,
sistem hukum, bahasa, dan sistem kerja. Globalisasi ada beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya itu diantaranya tenaga kerja multinasional, rekrutmen global, pelatihan lintas budaya, dan manajemen ekspatriat, sistem kompensasi internasional, dan yang terakhir penggunaan teknologi global. Contoh penerapannya itu di dalam perusahaan global mengirim karyawan ke luar negeri. Itu salah satu contohnya. Dan ada contoh juga untuk tim kerja yang multikultural. Dan terakhir itu program kepemimpinan global. Tentunya di dalam sebuah perusahaan atau organisasi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk tantangan globalisasi ini ada beberapa, diantaranya perbedaan budaya dan bahasa, regulasi ketenaga kerjaan, persaingan global, perkembangan teknologi, dan isu etika dan sosial. Dengan kata lain, globalisasi manajemen sumber daya manusia bukan hanya memindahkan tenaga kerja, tetapi mengintegrasikan sistem global dengan tetap memperhatikan kondisi lokal. Selanjutnya, materi terkait staffing and orientasi. Apa sih staffing? Staffing itu merupakan sebuah proses menempatkan karyawan sesuai keahlian. Adapun kegiatan staffing itu meliputi seperti perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan, penempatan, dan evaluasi kinerja. Tentunya tujuannya itu untuk mendapatkan karyawan yang tepat, meningkatkan produktivitas, serta menjamin efektivitas kerja. Selanjutnya, orientasi karyawan dalam proses pengenalan karyawan baru terhadap lingkungan kerja, budaya perusahaan, dan juga tugas dan tanggung jawab. Adapun tujuan orientasi ini untuk mempercepat adaptasi. Yang kedua itu untuk meningkatkan kenyamanan kerja. Yang terakhir, meningkatkan motivasi. Orientasi yang baik terbukti dapat meningkatkan retensi dan produktivitas karyawan secara signifikan. Selanjutnya, materi selanjutnya itu terkait tentang rekrutmen. Tentang rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon karyawan. Adapun untuk metode rekrutmen itu ada dua. Ada yang tertutup, dalam arti tertutup ini kuotanya terbatas. Ada juga yang terbuka, artinya luas dan kompetitif dalam merekrut. Adapun seleksi itu merupakan proses memilih kandidat. Di antaranya meliputi seperti tes, wawancara, evaluasi, terus juga pengecekan referensi. Adapun tujuannya itu untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, disiplin, loyal, dan sesuai budaya organisasi. Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan. Contohnya itu seperti pelatihan teknologi, karena kita tahu sekarang kan dunia digital. Kita harus sebaik-baiknya gitu untuk memanfaatkan teknologi. Contoh yang selanjutnya itu tentang pelayanan pelanggan. Kita harus sopan kepada pelanggan, contohnya. Dan yang terakhir itu yang paling utama, keselamatan kerja. Materi yang selanjutnya tentang pengembangan sumber daya manusia.
yang berfokus pada jangka panjang, seperti lanjutan, pelatihan kepemimpinan, dan rotasi jabatan. Manfaatnya itu untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas kerja, dan membuka peluang karir. Dan materi yang keempat, materi yang selanjutnya, penghargaan, karir, dan kompensasi. Penghargaan karyawan itu bisa dengan finansial ataupun non finansial. Contohnya itu seperti bonus, promosi, penghargaan, dan lain-lain. Adapun untuk tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas. Dengan kita memberi kompensasi, karyawan juga tentunya untuk bekerja itu semangat gitu, karena ada tujuannya itu ya kebanyakan yang seperti yang kita tahu gitu, kebanyakan karyawan tujuannya itu ya untuk mendapatkan bonus itu gitu. Terus ada perencanaan karir. Perencanaan karir ini untuk membantu karyawan menentukan tujuan masa depan. Tahapannya itu untuk menilai diri, menentukan tujuan, pengembangan diri, dan evaluasi diri. Untuk kompensasinya itu imbalan atas pekerjaan, bentuknya seperti gaji, tunjangan, bonus, dan fasilitas. Kompensasi penting untuk menarik tenaga kerja berkualitas, mempertahankan karyawan, dan meningkatkan kepuasan kerja. Adapun untuk tantangan manajemen sumber daya manusia di era modern ini, diantaranya itu tentang transportasi digital, kesenjangan keterampilan, perbedaan generasi kerja, isu kesehatan mental, dan keberagaman dan inklusi. Hal ini menentukan manajemen sumber daya manusia untuk lebih adaptif dan inovatif. Baik, materi yang selanjutnya itu tentang hubungan tenaga kerja. Hubungan tenaga kerja adalah hubungan antara karyawan dan perusahaan yang terjadi karena adanya perjanjian. Artinya, karyawan kerja dan menjalankan tugasnya. Terus juga perusahaan juga memberikan upah atau gaji sebagai imbalan. Intinya itu hubungan perusahaan dan karyawan atau tenaga kerja ini saling membutuhkan dan harus dijaga agar tetap baik. Yang kedua, pentingnya pemeliharaan hubungan kerja. Kenapa hubungan kerja itu harus dijaga? Tentunya harus gunanya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi karyawan juga lebih semangat untuk bekerja gitu, kalau produktivitasnya meningkat. Terus juga untuk mengurangi konflik. Tentunya dengan komunikasi yang baik mencegah terjadinya konflik. Selanjutnya meningkatkan loyalitas. Dengan kita meningkatkan loyalitas, karyawan juga lebih setia untuk bekerja gitu. Dalam artian sungguh-sungguh untuk bekerja. Kalau misalkan perusahaan juga loyal ke karyawannya. Selanjutnya lingkungan kerja yang nyaman juga tentunya mempengaruhi karyawan. Dengan kerjasama, dengan lingkungan yang nyaman, suasana juga lebih positif. Karyawan juga lebih maksimal kerjanya. Selanjutnya tujuan perusahaan tercapai.
dengan tercapainya tujuan perusahaan, kerjasama jadi lebih efektif lagi. Dalam artian perusahaan dapat penghasilan yang cukup memuaskan, karyawan juga mendapatkan gaji yang memuaskan. Jadi sama-sama menguntungkan, imbang lah. Intinya itu hubungan yang baik membuat kerja lebih lancar dan nyaman. Dan yang ketiga, tujuan pemeliharaan SDM. Tujuan perusahaan menjaga karyawan diantaranya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membuat karyawan lebih disiplin, mengurangi absensi atau bolos, mengurangi turnover atau keluar masuk karyawan, terus juga memberikan rasa aman dan nyaman, dan juga meningkatkan kesejahteraan, mengurangi konflik, dan menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis. Dengan tujuan seperti tadi, karyawan juga kerjanya lebih betah dan bekerja dengan secara maksimal. Yang keempat, ada asas pemeliharaan SDM. Dasar dalam menjaga karyawan diantaranya manfaat dan efisien. Karyawan harus berguna dan tidak boros. Terus juga kebutuhan dan kepuasan. Artinya harus sesuai gitu dengan kebutuhan karyawan, dengan kebutuhan perusahaan, dengan kepuasannya. Selanjutnya, keadilan. Tentunya perusahaan juga harus adil, jangan ada kata anak kesayangan lah gitu. Harus benar-benar merata. Selanjutnya, legalitas. Harus sesuai hukum yang berlaku, harus sesuai SOP-nya gitu. Selanjutnya, kemampuan perusahaan. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Jangan sampai perusahaan memaksakan untuk mencapai tujuan itu. Perusahaan itu harus melihat dulu kondisi perusahaannya seperti apa. Kalau misalkan perusahaannya yang mampu untuk melaksanakan itu, oke lah. Kalau misalkan nggak mampu, ya jangan dipaksa gitu, karena itu dapat mengurangi efektivitas tersebut. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi hubungan kerja. Di antaranya itu komunikasi. Komunikasi itu paling penting, harus jelas dan terbuka. Kalau misalkan komunikasi kita jelek, perusahaan maupun dari karyawannya, tentunya sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar. Pasti timbul adanya konflik. Selanjutnya, keadilan. Seperti gaji, tugas, dan penilaian juga harus adil. Kalau misalkan tidak adil, karyawan mungkin akan kecewa dan kerjanya juga tidak maksimal gitu. Yang selanjutnya, kepemimpinan. Pemimpin itu harus sangat berpengaruh bagi karyawan. Jika pemimpinnya itu seperti yang tadi saya katakan, tidak adil dalam mengelola perusahaan, tentunya perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Tidak akan mencapai tujuan dengan maksimal. Lingkungan kerja juga mempengaruhi, karena kalau misalkan lingkungan kerjanya toksik, karyawan juga tidak betah kerja di situ.
intinya itu harus intinya itu jangan sampai ada miskomunikasi lah, biar hubungan kerja juga bagus. Yang keenam, pemeliharaan SDM. SDM adalah semua orang yang bekerja di perusahaan. Semakin besar perusahaan, hubungan antara karyawan makin kompleks, jadi perlu dikelola dengan baik. Yang ketujuh, program pelayanan karyawan. Contohnya itu seperti bantuan kesejahteraan, seperti pinjaman, transportasi, dan lain-lainnya. Terus juga ada kegiatan rekreasi atau olahraga. Tentunya harus diimbangi, gitu. Harus ada selingan gitu, biar karyawan juga tidak jenuh gitu. Harus ada yang namanya rekreasi, olahraga, gitu. Biar karyawan juga betah dan nyaman kerjanya. Dan yang terakhir itu fasilitas tambahan. Ya kalau misalkan perusahaannya ya mempunyai penghasilan yang lebih gitu, sekali-kali gitu harus memberi fasilitas tambahan gitu kepada karyawannya. Karena dengan menambahkan itu, karyawan juga senang lah gitu, sungguh-sungguh gitu, dalam bekerjanya gitu. Terus yang ke-8, motivasi kerja. Motivasi kerja ini penting ya untuk mendorong dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan. Contohnya itu seperti mendorong untuk naik jabatan gitu, diiming-imingin, ayo semangat kerja biar bisa naik jabatan gitu, atau gajinya bakal nambah gitu. Dan yang ke-9 itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau puas terhadap pekerjaan. Adapun faktor yang mempengaruhinya itu diantaranya kondisi kerja, gaji kompensasi, promosi jabatan, rekan kerja, dan kesesuaian pekerjaan. Intinya kalau karyawan puas, kinerjanya juga bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.